Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang gemar free energi mungkin pernah dengar energi skalar, SCALAR. Energi skalar ini katanya ditemukan oleh Nikola Tesla. Walau sebenarnya Nikola Tesla sendiri mengembangkan dari Evenside energinya dari Maxwell kalau nggak salah ya. Jadi energi skalar ini adalah energi yang timbul secara fisika. Energinya bisa berinteraksi dengan listrik atau magnet. Yang artinya interaksi itu bisa dihasilkan oleh listrik atau magnet dan bisa menghasilkan medan listrik atau magnet. Itu namanya interaksi. Dan bukti adanya energi skalar ini ya salah satunya adalah IMF blast. Apa itu? Yaitu ketika arus dengan tegangan dan voltase sangat tinggi diputus arusnya. Nah, dulu zamannya Tesla itu kan baru zamannya listrik ya. Nggak tahu bahwa memutus arus dengan arus sangat tinggi, voltase sangat tinggi itu bisa menghasilkan IMF. Dan ini menyebabkan kematian. Kalau dari mahasiswa PKL ada teman kampus yang sempat PKL di PLN gitu ya. Kalau ada pemadaman atau pemutusan listrik, itu orang-orang harus jauh dari lokasi tersebut. Dan di lokasi agak jauh tersebut terasa ada tenaga ketika listrik tersebut dimatikan. Jadi skalar itu adalah real. Mengapa penulis ingin bahas soal skalar ini? Karena ada fenomena alat penambah tenaga di kendaraan, di motor terutama, yang menggunakan energi skalar juga. Contohnya adalah pemasangan 9 power atau ferrit atau apapun juga. Pemasangan 9 power ini penulis anggap adalah pemanfaatan energi skalar. Nah, karena pemanfaatan energi skalar, efeknya tidak bisa dikuantifikasi dengan menggunakan peralatan elektronik. Nggak bisa, karena energi skalar sendiri sulit dideteksi dengan alat yang kita punya, voltmeter atau IMF meter atau ion meter. Sulit ya. Yang bisa diukur ya mungkin efek sampingnya, tapi bukan energinya itu sendiri. Kalau mengikuti teknologi radio, silahkan pelajari teknologi EH antena, E-H antena. Teknologi itu menunjukkan bahwa di udara ini enggak cuma frekuensi yang elektromagnetika saja, ada energi skalar juga. Energi skalar yang frekuensinya bisa sama persis dengan frekuensi Hertz, tapi tidak istilahnya tidak saling mengganggu. Jadi kalau punya antena EH antena, di frekuensi yang sama dia bisa nangkap gelombangnya Hertz
bisa nangkep gelombangnya skalar atau KOR energi ya, kalau istilahnya di radio. Listrik itu emang banyak pengaruhnya di kendaraan. Kalau soal busi sendiri, wah, kontroversinya banyak ya. Kontroversinya ada yang ngomong voltasenya harus ditinggikan, arusnya harus ditinggikan, belum lagi side gap, belum lagi ground strap ya. Kalau ground strap penulis sudah jelaskan sebelumnya, itu pakai prinsipnya kapasitor ya, karena dengan meliliti kabel busi dan ujung satunya dihubungkan ke ground, maka ground strap itu jadi kapasitor karena menempelkan membuat ada ada insulator di antara logam yang ada listriknya, itu akan membentuk kapasitor. Nah, 9 power itu bukan ground strap, beda. Nggak ada efek kapasitor di situ. Ferrit juga. Tapi mengapa kok sampai ada efeknya? Kalau kabel setan itu menurut penulis juga prinsipnya teknologi plasma ya, entah dioda entah apa ya, atau teknologi ground ya, peningkatan kabel ya. Yang jelas kalau ferrit atau 9 power itu enggak seperti itu, karena sama sekali tidak terhubung ke baik kutub negatif atau kutub positif dari busi, tapi cuma nempel ke busi. Dengan rangka pun tidak nempel, tapi kok bisa energinya bagus. Nah, ada yang mencoba menjelaskannya dari kelistrikan. Dia menjelaskannya dari efeknya ya, dari kemampuan untuk meredam frekuensi tinggi. Dia pakai osiloskop yang katanya harganya setara harga motor. Ya entahlah ya, entah apakah osiloskop segitu bisa, karena ya itu kalau urutan osiloskop termasuk yang murah, karena ya osiloskop yang baik itu harganya ratusan juta, bukan belasan. Saya penulis sebenarnya mau uji irit ya. Jadi osiloskopnya sendiri walau harganya sudah sama kayak harga motor, menurut penulis kurang mahal ya, kalau ingin yang hasilnya ideal sekali ya, yang hasilnya akurat sekali. Dari osiloskopnya kurang mahal, tapi anggap aja lah bisa memperlihatkan. Jadi diperlihatkan di osiloskopnya ada penghalusan, ada filtering ya, membuat frekuensi yang ngacak itu jadi lebih terarah. Sebenarnya kalau kita bahas dari sisi listrik ada lagi satu ya, dan itu harusnya pakai medan induksi magnet. Nah, kalau soal filtrasi itu nanti tergantung dari selain tebalnya ferrit juga panjang dari ferritnya. Jadi arah listrik itu kalau diputus arusnya itu bisa bolak-balik. Jadi arusnya bolak-balik.
Dengan dipasangi ferrit akan membuat arah listriknya menjadi lebih searah. Nah, kalau listriknya lebih searah, maka ya itu tadi, loncatan listriknya bakal lebih konsisten, karena ya secara manualnya sih bunga api itu lebih efisien kalau searah. Kalau dua arah nanti ya ada istilahnya cancel juga, batal juga. Ya ini tentu harus diperhitungkan dari yang lain-lain juga. Masalahnya kalau searah itu mestinya lebih membebani ECU nya, tapi ya itu tergantung elektroniknya juga sih ya, nggak tahu lagi. Nah, dari oscilloscope itu terdeteksi penghalusan, jadi frekuensi yang tingginya itu berkurang, jadi frekuensinya jadi lebih rendah kelihatan, tapi itu efeknya sangat sedikit. Dan menurut si masnya ini, kalau untuk pemakai, untuk orang itu dia nggak akan bisa ngerasakan, nggak mungkin bisa ngerasakan ya. Padahal rasanya banyak ya orang yang bilang bahwa pakai 9 power itu kerasa ya. Jadi nggak sesuai ya dengan omongannya yang diomongkan nggak bisa dirasakan, karena ternyata buktinya bisa dirasakan. Jadi itu ya yang beda ya. Harusnya bisa dirasakan, tapi kok ditunjukkan pakai alat elektronika macam-macam gitu ya, nggak ada efeknya. Nah, si masnya ini lebih percaya ke alat elektroniknya karena alat elektroniknya mahal. Nah, ini salah. Kenapa? Iya, menggunakan alat pengukur yang mahal itu nggak menjamin hasilnya pasti benar. Ya, dari analisanya dulu, dari asumsi awalnya dulu. Asumsi awalnya itu sudah benar atau enggak? Nah, kalau asumsi awal saja salah, ya hasil eksperimen dia nggak akan menunjukkan apa-apa, walau alat eksperimennya harganya mahal jutaan rupiah. Ya contohnya oli lah, oli ya. Terus punya ide, wah ini kalau uji oli harus ada datanya ya. Terus dikirimlah sampling oli bekasnya ke laboratorium, terus dimintakan kandungan partikelnya gimana gitu ya. Dapat angka segini, wah ini angka bagus apa enggak ya. Terus bandingkan dengan yang lain, waduh ini bagus sekali angka saya, ini jauh lebih bagus dari punya sampean ini, berarti oli saya itu oke sekali. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan data yang menyebabkan garbage data ya, jadi menyebabkan sampah informasi. Karena ya untuk melakukan uji yang secara konsisten, uji yang bisa dipercaya, maka harus ada beberapa syarat, yaitu adalah hasilnya harus minim konsisten. Hasilnya itu kalau diulang beberapa kali, nilainya itu ya nggak ngacak gitu loh. Hasilnya harus selalu bener. Kalau dirubah misalnya olinya gitu ya, terus olinya ini diketahui lebih jelek, maka hasilnya juga harus jelek juga.
Jangan sampai pakai oli jelek terus hasilnya bagus, pakai oli bagus hasilnya jelek. Jangan sampai seperti itu. Dan faktanya ya, faktanya, contoh Eneos molybdenum kan dipuji-puji, dipuja-puja sebagai oli yang sip banget, hebat banget. Tapi penulis sendiri dapat laporan dari banyak orang, ya termasuk penulis sendiri juga sudah coba dari di motor, coba uji panggang oli, kelihatan bahwa olinya itu cepat sekali rusak. Yang dari testimoni juga gitu, olinya cepat sekali rusak. Nah, kenapa kok uji lab ya, dalam tanda kutip itu tidak bisa memperlihatkan? Karena uji lab yang dilakukan orang-orang itu adalah uji lab yang bukan uji lab untuk uji oli. Uji lab yang dilakukan mereka itu adalah uji lab untuk uji kesehatan kendaraan. Jadi makanya ada partikel, ya, ada kondisi macam-macam ya, yang dicek kendaraannya. Kalau uji oli yang dilakukan itu ya bukan uji seperti itu. Ujinya ya harusnya seperti yang ada di spesifikasinya oli. Seperti misalnya kekentalannya, kinematic viscosity-nya berapa, HTHS-nya berapa, terus apa jenenge, shear stability-nya berapa, evaporation loss-nya berapa, pour point-nya berapa, flash point-nya berapa. Tapi apa yang dilakukan orang-orang seperti itu? Enggak. Yang diuji partikelnya. Enggak ada apa industri oli yang menguji oli itu pakai uji partikel seperti itu. Uji olinya API enggak ada seperti itu. Dexos enggak ada seperti itu. Aturannya Dexos angkanya harus ini untuk uji ya kayak evaporation loss lah, uji apa jenenge pour point lah, uji apa oksidasi di mesin turbo, deposit. Ya yang dilakukan orang-orang kan nggak gitu. Uji oli kok cuma partikel. Dan itu pun dipuja-puja sebagai uji yang paling valid macam-macam. Nah, menguji 9 power atau ferit pakai osiloskop itu nggak tepat menurut penulis, karena alat ujinya tidak menunjukkan secara pas apa yang terjadi seperti itu. Kalau misalnya klaimnya membuat bunga api lebih besar, ya buatlah alat untuk mengukur bunga api. Mbah ya apa carane? Kalau misalnya itu bisa menghasilkan torsi yang lebih besar, ya lakukan eksperimen pakai ngukur torsi di mesin yang dijamin konsisten, nggak kayak motor ini yang kalau dyno gitu, mesin dingin tenaganya rendah, mesin panas tenaganya tinggi, dan variasi tenaganya bisa 10% loh ya. Ojo mbujui aku. Dyno itu bisa beda 10% antara mesin dingin dan mesin panas. Kalau dyno jujur-jujuran ya gak akan kelihatan lah bedanya ya, kalau misalnya cuma 1%, 2%, karena itu ya mirip-mirip antara mesin dingin dan mesin panas. Harus ada uji yang lebih bisa dipercaya. Ya kalau menurut penulis yang terjadi itu ya salah satunya adalah energi skalar. Mengapa energi skalar? Ya karena penulis pernah pakai alat yang mempengaruhi geometri yang bisa ngefek ke kabel busi. Kerasa banget tarikan bawahnya itu berubah drastis. Kalau di kabel busi efeknya itu instan ya. Dipasang oke, dilepas langsung ngedrop lagi.
penulis dulu pakai kumparan. Jadi dulu waktu masih pakai cemenite di tangki, bukan di tangki, di bagasi motor ya, di Suzuki Spin, itu penulis eksperimen kumparan yang rasionya seperti rasio kumparannya cemenite. Hasilnya apa? Langsung kerasa. Padahal barangnya namanya kumparan itu, kumparannya cuma segini ya, dipasang di kabel busi, jumlahnya cuma 2. Kabelnya kabel apa ya, NJA 2,5 mm mungkin, kalau nggak kabel telanjang, lupa penulis. Tapi itu cuma kawat tok loh, kabel kawat tembaga dililitkan, ukurannya cuma setelunjuk gini, bisa nambah tenaga, terasa. Dilepas ya hilang efeknya, karena ini efeknya terasa di RPM rendah. Terus kemudian penulis pakai pro kapasitor, hasil pengembangan dari cemenite tapi yang untuk kendaraan. Pakai pro kapasitor, dipasang kabel busi, bisa ada efeknya, langsung terasa tarikan bawah itu enak. Kalau di motor matic nggak begitu ketahuannya, tapi ada dari pemilik Honda CB 150R ya, dia pasang di motornya, bentuknya juga masih amit-amit ya, CC, masih kecil juga ya, ukurannya nggak besar. Dia itu motornya wis modifikasi, knalpot racing, kayak ECU racing, kayak modifikasi macam-macam lah. Pro kapasitor dipasang di kabel busi dan di selang bensin, efeknya langsung terasa. Kalau efek yang langsung terasa itu adalah efek yang di kabel busi. Kalau di selang bensin pro kapasitor itu efeknya butuh ya sekitar 20 km untuk aktifnya, untuk mematikannya mungkin sekitar 10 km. Nah, kalau kabel busi langsung ya. Jadi rasanya gimana? Rasanya begitu setelah dipasang, sebelumnya itu RPM rendah itu batuk-batuk, nyendal-nyendal, jadi mulus, lancar. Jadi soal energi ini, energi skalar ini penting untuk kendaraan, penting untuk bisa mengatur gitu. Karena pabrikan itu tidak mendesain kendaraan berdasarkan energi skalar, karena energi skalar itu bisa dibilang energi yang tidak diakui keberadaannya, maka kadang kendaraan itu jadi punya sifat aneh gitu ya, sifat yang tidak sesuai dengan desain. Jadi kalau didesain lemah ya lemah ya. Tapi kadang misalnya ya RPM rendah kurang, padahal listriknya cukup, ring busi cukup, tapi kenapa kok nggak enak? Atau kayak misalnya yang paling jelas itu di mobil ya, mobil Toyota atau Daihatsu ya. Mobil Toyota atau Daihatsu itu ada penyakit aneh, yaitu apa? Tenaga itu sempat ngedrop di RPM tertentu. Yang penulis tahu kalau Avanza tenaganya drop di 4000 RPM. Avanza Xenia ya, 1, yang 1,3 itu segitu di RPM gitu. Kalau di mobil penulis, mobil Ayla di RPM 2500. Nah, itu bisa diatasi dengan menggunakan pro kapasitor, nempel pro kapasitor di kabel yang lari ke bawah mesin. Muntah kabel opo itu, pokoknya kabel yang nempel blok mesin yang ada olinya. Hanya dengan menempelkan itu ya, tenaga yang asalnya ngedrop ya bisa jadi naik. Jadi kebetulan ada
Pro ya, yang beli Pro kapasitor cuma satu, katanya ya untuk coba-coba lah ya. Ya wes, terus dia pasang di tempat-tempat yang penulis rekomendasikan. Dan di salah satu eksperimennya itu adalah di kabel sensor oli tersebut ya. Nah, pas dipasang itu ya, kerasa bahwa tenaga yang sebelumnya ngedrop di RPM 4000 jadi enak, bisa nggak turun lagi tenaganya, nggak ngedrop lagi. Dan ini juga dikonfirmasi oleh pemilik Avanza lain, tapi yang model Matic ya, yang juga merasakan jadi ada peningkatan tenaga di RPM tertentu untuk yang kabel busi. Ya dia juga suka lepas pasang ya. Nah, kalau di motor ini ya karena nggak ada kabel sensor oli ya gak iso ya. Tapi di mobil wes kerasa. Mobil penulis sendiri ya waktu akselerasi pelan-pelan kerasa kan, pergerakan speedometer itu menunjukkan perubahan kecepatan ya. Nah normalnya kalau digas pelan-pelan perubahan jarum itu akan lambat kalau sudah di RPM 2500. Nah begitu sudah dikasih Pro kapasitor jadi gerakannya stabil, set gitu, naiknya stabil. Kalau yang di kabel sensor oli itu beda lagi ya. Nama efeknya adalah The Hull Effect, Robert Hull Effect. Ada patennya juga, tapi kalau Robert Hull itu pakai listrik ya, listrik pakai alat penghasil listrik tertentu, pakai dimmer, dimmer. Terus salah satu kabelnya dikenakan ke oli ya. Ada yang pakai oil probe juga, ada yang bolongi lubang ke olinya, dikasih kabel dari tembaga atau apa. Ya sama, kalau The Hull Effect itu efeknya adalah meningkatkan tenaga di RPM tertentu. Nah balik lagi ya, entah 9 Power itu mengembangkan 9 Power pakai apa. Tapi kalau penulis sendiri sudah nemu solusinya pakai Pro kapasitor. Intinya adalah busi itu harus kena energi female. Energi female itu cirinya adalah energi yang membuat es itu lebih sulit beku, membuat es itu datar, membuat minuman makanan itu jadi enak, membuat tumbuhan itu daunnya jadi 2 kali atau beberapa kali lebih besar, buahnya jadi lebih enak, tidur lebih nyenyak, dan seterusnya lah ya. Pakai energi female. Kalau metode elektroniknya ya tinggal pasang dioda sebenarnya ya, dioda yang mengarahkan ke kutub aki negatif. Jadi diodanya lebih negatif daripada akinya. Nah, kalau pakai seperti itu ya bisa juga. Dulu ya penulis juga pernah pasang pakai cuma dioda gitu ya, dipasangkan ke tutup oli, tapi tutup olinya tutup oli motor bebek Honda yang ada logamnya. Penulis terus ke tukang las memperpanjang logamnya sehingga logamnya itu dijamin kena oli. Terus logamnya itu dihubungkan diodanya terus dihubungkan ke rangka. Wes itu tak kerasa ada peningkatan tenaga. Kerasa loh. Dilepas enak tenaganya, dipasang gak enak tenaganya. Lebih mantap lagi kalau pakai stingo zapper ya, untuk menghasilkan energi negatifnya. Tapi itu ribet karena harus pakai baterai ya. Gede sih efeknya. Ya mirip, hampir sama, lebih dari cemenita efeknya, cuma ya itu di RPM tertentu dong. Dan bisanya cuma di motor bebek yang tutup olinya ada kabelnya. Ya kok jadi muter-muter. Ya wis intinya itulah ya.
Intinya energi skalar itu ada dan bisa diterapkan di kendaraan juga. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.